Yang pertama itu kita itu berawal dari sebuah nama pengajian gitu. Kita bentuk dari sebuah nama pengajian yaitu Darut Taufik gitu. Artinya kalau tidak salah gitu kan, karena saya juga nggak pandai di bahasa Arab, rumah yang dalamnya itu orang-orang yang diberi taufik gitu, artinya petunjuk lah gitu. Nah, DTFM ini lahir dari itu gitu. DTFM itu Darut Taufik Fem itu mengacu pada nama lokasi tempat kita berbudidaya, itu DTFM gitu. Nah, awalnya itu kita itu adalah anak-anak pengajian yang ingin memiliki usaha gitu kan, mandiri gitu. Makanya kita awal-awal itu kita searching gitu kan, usaha apa nih yang sekiranya modalnya minim gitu kan gitu. Nah, dari situ kita mulai berpikir, oh ya udah kita coba dulu gitu kan. Nah, setelah kita searching ada beberapa opsi gitu kan, diantaranya kayak misalnya jual pulsa, terus laundry, terus dropshipper gitu kan, terus juga buka counter. Nah, yang terakhir ini budidaya ikan lele gitu. Nah, di budidaya ikan lele saya pikir cukup unik gitu. Uniknya kita memelihara hewan yang hidup gitu. Nah, sebelumnya juga memang saya pribadi pecinta hewan gitu. Nah, kita explore gitu kan, kita coba kembangkan gitu. Nah, dari kita beli waktu awal itu 1000 ekor kita beli. Kita buat medianya kolam beton waktu itu ukuran 2x1 kalau nggak salah. Nah, setelah kita buat kolam, kita beli di Parung gitu kan, kita tebar benihnya dengan belajar otodidak gitu kan. Nah, akhirnya alhamdulillah kita setiap hari panen gitu, panen mati tapi gitu. Nah, setelah kita mulai gali-gali informasi lagi, kita cari sumber ini, kita cari sumber itu kan, alhamdulillah kita ada peluasan lahan gitu. Kebetulan orang tua saya ada tanah di Serpong gitu kan, kita bikin kolam di sana sekitar 3 kolam waktu itu. Nah, 3 kolam itu ukuran 6x3 gitu. 6x3 kita isi dengan tebar padat waktu itu kan. Satu kolam itu 6.000 ekor. Sampai akhirnya berjalan ya kurang lebih 2,5 bulan lah. Itu kan tidak besar sama sekali gitu. Artinya pakan tetap berjalan, tapi ikannya ya segitu-segitu aja gitu. Nah, itu yang permasalahannya. Ternyata pas kita cari tahu, oh ternyata ikan dari kolam tanah masuk kolam terpal itu secara tempat dan media itu nggak masuk gitu. Artinya mereka nggak bisa survive di situ, mereka nggak bisa bertahan hidup gitu. Akhirnya kita frustasi gitu kan, dan kita coba bangun kembali dari awal lagi gitu. Sampai akhirnya waktu itu kalau nggak salah saya gade motor, kita cairkan BPKB-nya gitu. Ya, kita buka lagi dari awal, alhamdulillah rugi juga gitu kan. Itu perjalanannya seperti itu, kita rugi sampai akhirnya saya benar-benar down gitu kan. Tapi ada dari salah satu teman saya yang ngasih support, semangat. Akhirnya saya dipertemukan dengan Abah Nasruddin di Bogor gitu. Nah, di situ kita melalui pelatihan, kita sharing, terus juga kita tanya jawab, terus juga kita ngulik-ngulik lah ilmu yang belum kita miliki. Ternyata memang budidaya ikan air tawar khususnya lele itu memang tidak mudah gitu. Mungkin orang bilangnya itu, oh lele di mana aja hidup karena ikan kuat. Tapi setelah kita praktekkan, kita jalani, kita analisa, nggak semudah itu gitu. Artinya memang harus ada faktor-faktor pendukung yang memang harus sesuai dengan lele ini berasal gitu. Karena kan lele ini awalnya itu kan dari Amazon gitu kan, gitu dari Afrika sana, dari Afrika. Nah, kita harus sesuai habitatnya gitu. Setelah kita melalui pelatihan, ya alhamdulillah dapat pelajaran. Dan yang paling penting Abah itu cuma pesan jangan pakai uang riba. Dari situ kita berpikir, oh kita dulu pernah gade motor gitu kan. Ini kita cerita real aja gitu, karena nggak ada yang kita tutupi. Memang ini kisah perjalanan kita gitu. Oh, kita gade motor kemarin gitu kan. Akhirnya sampai dari situ kita rubah semua, kita pemutihan lagi, kita dengan modal seadanya. Waktu itu dari kolam kemang gitu
gitu kan, Kemang Jakarta Selatan. Kita sempat berpartner sama salah satu anggota Sloy juga gitu kan. Ternyata di situ ya kita mengalami kerugian, itu real gitu, benar gitu. Walaupun income yang kita dapat waktu itu lumayan cukup lah gitu. Ya memang karena duit riba, ya kita juga nggak apa, ya udah loss gitu aja gitu. Sampainya kita datang ke guru kita gitu, ke guru pengajian kita sharing gitu kan. Ternyata beliau cuman bilang, ya udah modal dari awal lagi seadanya, bismillah jalan gitu. Saya izin ke orang tua, alhamdulillah dapat di daerah Bekasi, Tambun tepatnya gitu. Dan kebetulan juga yang memiliki tanah ini tuh waktu itu ketua komunitas kita gitu. Jadi di situ kita punya apa, inilah apa sih namanya, sinergi lah, kita bisa bersinergi gitu. Sampainya kita datang ke Tambun, kita ngobrol panjang lebar. Ya, alhamdulillah qadarullah kita ada di sini gitu. Dan perjalanan itu tidak mudah juga. Kita pertama bija di sini, kita ngededer juga. Sampainya kita putuskan ya udah jual beli. Dan alhamdulillah berkembangnya perjalanan, saya dipercaya untuk menjadi pengurusan daripada komunitas Sloy atau Sangkuriang Lele Organik Indonesia dan Abah Nasruddin. Dan dari situ kita mulai untuk jadikan Tambun ini sebagai sentral distribusi. Artinya dari petani yang ada di anggota komunitas Sloy ini kita taruh sini. Tidak satu penampungan di Tambun, dan kita buka sistemnya itu reseller gitu. Jadi yang ngambil di sini itu ya hampir semuanya reseller. Makanya harga kita nggak bisa harga tinggi, karena yang kita ambil ini reseller. Karena tujuannya itu satu reseller itu, contoh katakanlah satu reseller itu punya 10 petani. Jadi kalau kita punya 5 reseller, artinya kita sudah memegang 50 petani gitu. Jadi tanpa harus kita capek-capek door to door ke petani lain gitu kan, 50 orang gitu. Itu agak sulit saya pikir. Makanya saya bikin sistem reseller. Jadi reseller ini ngambil nanti tinggal setoran, mereka bawa barang gitu kan dengan harga murah gitu kan, tapi nggak murahan alhamdulillah. Ya mereka bawa barang, sampainya mereka jual dan tinggal setoran ke kita gitu. Dan dari situ kita mulai ada ada brand lah, kalau orang bilang brand gitu. Tapi kita memiliki track record itu yang alhamdulillah bagus gitu. Jadi alhamdulillah hampir dibilang itu sekitar 70-75% lah kalau saya bilang di Bekasi itu ngambil benihnya itu di sini, sentral benihnya di Tambun ini gitu. Karena kita punya Sangkuriang dan nasab kita dari struktur keilmuan gitu kan jelas. Kedua juga harga juga tidak mahal gitu, dan juga kuantiti ataupun stok yang ikan kita punya itu insya Allah ready terus, mulai dari benih sampai konsumsi sampai olahan gitu kita ready terus gitu. Nah berjalannya waktu ini alhamdulillah kita terus ada revolusi sistem gitu. Kita memperbaiki gimana caranya nih kita menguasai pangsa pasar itu dari hulu ke hilir itu jelas gitu. Sampai akhirnya kita bentuk yang namanya DT Group gitu. Kok DT Group sih gitu kan, kayak perusahaan aja gitu kan. Tapi ya alhamdulillah memang sistem yang seperti inilah yang sebenarnya kita cari dari kemarin-kemarin. Sampai akhirnya kita menggabungkan 3 pemegang kolam gitu kan. 3 pemegang kolam ini kita satukan, tapi dengan satu manajemen dan harga yang sudah kita atur sedemikian rupa, dengan sistem kerja dan job desk-nya yang juga beda-beda itu. Jadi kita bentuk DTFM Group ini tujuannya kita merangkul petani terdekat kita, gimana caranya mereka itu tidak khawatir tentang market, terus juga manajemen di satu kepala aja gitu kan, terus juga tidak memikirkan pasar dan juga masalah ikan dan juga supplier ikan gitu. Makanya kita bentuk DTFM Group ini tujuannya supaya kita lebih memudahkan kita dalam merekrut pasar-pasar ataupun petani-petani yang baru kita bina gitu. Tujuannya itu. Nah alhamdulillah per 6 Juli itu kita bentuk DT Group ini. Dan DT Group ini kita memiliki kurang lebih 8 personel gitu. Personel itu terdiri dari guru besar Sangkuriang yaitu Abah Nasruddin, ada saya di manajemen, ada Bang Irfan di bendahara, ada Bang Ari di sekretaris,
dan Kayeti di admin, dan juga Bang Wahyu di helper 1, dan juga Bang Yoga di helper kedua, dan Bang Tommy di bagian pengiriman motor gitu. Jadi kita bergerak di 8 orang plus 1 ini, karena 1 ini kita anggap ya mobile lah gitu. Jadi kita 9 orang. Nah, alhamdulillah mereka semua berkomitmen, mereka semua juga punya pemikiran yang beda juga, mereka semua juga punya skill yang berbeda juga gitu kan. Makanya kita satukan di sini dengan bentuk DTFM Group. Tujuannya agar kita memudahkan dalam mencari pangsa pasar yang akan kita perluas gitu. Kita nggak mungkin masuk dalam suatu wilayah orang tapi kita tidak tahu strategi gitu. Makanya kita bentuk DTFM Group ini. Tujuannya kita punya literasi masing-masing. Kita bangun jaringan kita, network kita perbagus, perbanyak, sampai akhirnya kita mampu menguasai pasar yang ada di Bekasi dulu khususnya gitu. Karena untuk merambah ke daerah-daerah lain itu harga beda-beda per kota ataupun per daerah masing-masing. Jadi kita coba cocokkan dengan ini, dengan adanya DTFM Group, adanya Poktan Bekasi Raya, adanya komunitas Slow yang jaringannya alhamdulillah seluruh Indonesia. Jadi kita akan lebih mudah untuk bergerak ke sisi manapun gitu. Dan pasti tujuan kita juga yang pertama, yang paling penting sekali itu jadi manfaat di tempat kita berdiri saat ini. Itu yang paling utama gitu. Karena tujuan kita adalah menjadi distributor terbaik di Bekasi gitu. Tapi kan pemikiran orang juga beda-beda ya. Itu versi saya aja gitu. Kita akan menciptakan, insya Allah kedepannya akan seperti itu gitu. Mungkin sejarahnya seperti itu, dari DTFM Mandiri berubah menjadi DTFM Group, ya revolusinya seperti itu. Adapun harapan kami ke depannya, kami berharap semoga ke depannya itu Citra Lele ini namanya itu semakin melambung gitu kan, dan menjadi menjadi passive income atau income buat pribadi kita masing-masing. Karena harapan saya itu petani muda itu lebih menjamur dibanding petani-petani pada umumnya, yang terutama di sektor budidaya ikan lele. Mungkin itu sejarah singkatnya dari DTFM sampai bisa jadi DTFM Group. Itu banyak orang-orang di belakang kita ini yang memang berkontribusi di berdirinya DTFM Group ini. Saya mengucapkan terima kasih terutama kepada orang tua saya, Abah Nasruddin, guru saya di Sangkuriang Lele Organik Indonesia, dan juga guru pengajian saya Bang Opik itu kan, yang pembentukan daripada Darut Taufik murni. Darut Taufik ini bergerak awalnya itu dari anak-anak pengajian gitu. Mungkin kita cuma mengharap berkah dari beliau-beliau orang, tanpa beliau semua mungkin kita tidak bisa apa-apa gitu. Mungkin itu sejarah dari DTFM Group. Terima kasih.